Pertama kali dalam 12 bulan, Bitcoin sempat ke $35.000. Siapa yang udah take profit? Apa baru screenshot doang? Per video ini dibuat, udah turun lagi ke $33.000. Jadi, kemana ya arah BTC selanjutnya? Bakalan dump atau bullish? Hai, balik lagi sama aku Ari. Selamat datang di channel Koinvestasi. Kali ini aku akan membahas gimana dan kenapa Bitcoin kok bisa tembus $35.000. Terus, setelah ini Bitcoin bakal kemana ya? Udah kemahalan nggak ya? Masih boleh masuk nggak sih di harga segini? Yuk kita bahas. Tapi disclaimer dulu, ini non-financial advice. Selalu do your own research dalam berinvestasi dan bertanggung jawab pada keuangan masing-masing ya. Kenaikan harga Bitcoin beberapa hari ini berkaitan dengan antusiasme dan ramainya pembahasan Bitcoin ETF yang kabarnya akan segera disahkan. Sebelum lanjut analisis harga BTC, aku mau kasih konteks dulu sebenarnya apa sih Bitcoin ETF. ETF atau Exchange Trade Fund itu sendiri menurut Bursa Efek Indonesia adalah penjualan aset dengan sistem penggabungan antara unsur reksadana dalam hal pengelolaan dana dengan mekanisme saham. Kalau Bitcoin ETF itu sendiri adalah aset ETF atau kontrak investasi yang diperjualbelikan di pasar saham konvensional dengan landasan utamanya adalah Bitcoin. Simpelnya kalau kita beli Bitcoin ETF, kita kayak beli reksadana yang nilainya mencerminkan pergerakan harga Bitcoin tanpa benar-benar memiliki Bitcoin itu sendiri. Dengan begini, pemain lama yang biasa beli saham konvensional jadi lebih gampang buat beli karena nggak mesti mikirin bikin wallet, ngamanin seed phrase, dan lain-lain. Institusi besar pun ngerasa lebih aman karena ETF ini nantinya dikelola sama perusahaan-perusahaan aset manajemen terkemuka seperti BlackRock, Fidelity, Grayscale, dan lain-lain yang udah terpercaya mengelola aset senilai triliunan US dollar. Nah, dengan begitu, adopsi Bitcoin akan semakin meningkat. Bitcoin ETF sendiri sekarang lagi menunggu persetujuan dari SEC atau OJK-nya Amerika. Pada 16 Oktober, Cointelegraph memposting kabar bahwa Bitcoin ETF-nya BlackRock, yaitu iShares Bitcoin Trust, telah disetujui oleh SEC. Dalam 30 menit, harga Bitcoin langsung lompat dari $27.000 ke $30.000. Ternyata kabar tersebut salah dan udah langsung dibantah pihak BlackRock itu sendiri. Alhasil, harga Bitcoin turun lagi. Tapi seminggu kemudian, investor kripto terlihat masih optimis kelihatan dari pergerakan harga BTC yang tetap dapat bertahan di atas $28.000. Hingga pada tanggal 23 Oktober, Bitcoin ETF-nya BlackRock yaitu iShares Bitcoin Trust sudah terdaftar dalam situs lembaga depository dan clearing di Amerika atau DTCC dengan ticker IBTC. Market merespon positif. Bitcoin pun naik 10,8% dari $31.000 ke $35.000 hanya dalam semalam. IBTC ini baru terdaftar di DTCC doang dan belum bisa diperdagangkan karena memang belum disetujui SEC. Tapi dampaknya bisa langsung bikin BTC terbang. Coba dipikir, kira-kira kalau beneran disetujui dan mulai diperdagangkan, harga Bitcoin bisa naik ke berapa ya? ETF Bitcoin sendiri diperkirakan akan disahkan sekitar bulan Februari hingga Maret 2024. Di samping itu sudah banyak ahli yang juga secara terbuka berspekulasi ETF akan membawa Bitcoin to the moon. Seperti CryptoQuant mengatakan Bitcoin akan ke $50.000 hingga $73.000 setelah ETF diluncurkan. Tom Lee mengatakan Bitcoin akan naik ke $150.000 hingga $180.000. K33 Research memprediksi Bitcoin akan naik 66% 10 hari setelah ETF diluncurkan, sehingga ini menjadi sinyal positif bagi Bitcoin. Secara teknikal, dengan Bitcoin berhasil naik hingga ke level $35.000 dan menjadi yearly high di 2023, resisten sebelumnya di level $32.000 akan menjadi level support. Kalau turun terus melewati $32.000, support berikutnya ada di level $28.000. Tapi kalau berhasil melampaui $35.000, maka ada kemungkinan untuk ngetes level resisten berikutnya di $38.000. Dengan naiknya Bitcoin gini, kapan giliran altcoins? Apa akan ada alt season habis ini? Dilihat dari Bitcoin dominance per video ini dibuat, dominasi Bitcoin masih tinggi, masih di level 50%. Dari chart total market cap tanpa Bitcoin atau altcoin aja, altcoin masih mengikuti arah bullish trendline dari Bitcoin. Kemungkinan altcoin akan naik dengan mengalami koreksi dahulu, mengikuti Bitcoin mengarah ke support. Jadi, altcoin season kemungkinan belum akan terjadi untuk waktu dekat ini, dan Bitcoin dominance mesti turun ke level 40% dahulu untuk memicu altcoin season. Itu tadi update dari berita Bitcoin dan prediksi harga Bitcoin setelah menembus resistance terkuatnya. Gimana menurut kalian? Udah mau masuk belum nih? Atau masih nunggu koreksi lagi? Kalau aku sih waktunya untuk DCA. Tapi tetap harus memperhatikan risiko keuangan masing-masing ya, dan wajib memakai uang dingin. Silahkan share strategi kalian di kolom komentar ya.
Jangan lupa like dan share jika merasa video ini bermanfaat. Subscribe ke channel Koinvestasi buat kalian yang belum subscribe untuk update seputaran dunia kripto. Di Koinvestasi, semua bisa kripto. I and my turn.